warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. ya, kali ini sebelum kami melaksanakan praktek yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik di tugas ruang kolaborasi sesi praktik 2.3A.5.1 ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ribut Ari Budiarti dan juga di samping saya ada Fadrianawati. Ya, di sini kami akan mempraktekkan dua kasus. Yang pertama adalah kasus dari seorang murid yang nantinya kita akan melaksanakan coaching bersama murid dan guru. Dan kemudian kasus yang kedua, ya Bu Andrea, berarti antara guru dengan teman sejawatnya yaitu guru. Ya, untuk mempersingkat waktu mungkin Bu Antri, bagaimana kalau kita melaksanakan untuk praktek yang pertama ini? Siap, Bu. Iya, baik. Bapak Ibu hebat, untuk praktek yang pertama di coaching yang pertama ini nanti kita akan mempraktekkan dengan satu kasus. Ini kasusnya adalah seorang murid yang akan melaksanakan lomba literasi baca puisi di tingkat provinsi. Namun murid tersebut itu mengalami rasa tidak percaya diri. Kemudian dia di dalam latihannya menjadi lesu, lemah, dan dia merasa nervous karena dia itu mendapatkan nomor undi pertama. Nah, ini yang akan menjadi kasus kita di sore hari ini, Bu Antri. Iya. Bagaimana cara kita untuk menanggapi hal ini? Mari kita mempraktekkan bersama-sama. Baik, Bu Ari, siap. Kita mulai dari sekarang? Ya, siap. Oke. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Antri. Apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini Bu Ari ingin ngobrol sama Wantri nih. Ngobrolnya tentunya membutuhkan waktu yang agak lama. Kira-kira Wantri tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Bu. Oke. Alhamdulillah ya kalau tidak apa-apa. Nah, Wantri, boleh Ibu bertanya? Boleh, Bu. Silahkan, Bu. Iya. Akhir-akhir ini Ibu Ari lihat dan Ibu Ari perhatikan Wantri itu terlihat murung dan kurang bersemangat dalam latihan, padahal lombanya sebentar lagi loh. Ini kenapa ini, Wantri? Ada apa? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Terima kasih, Bu, sudah bersedia membantu. Iya. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Apa ya, Bu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Terus apa lagi? Saya itu masih bingung, Bu. Mengapa saya begini? Saya ingin tahu penyebabnya, Bu. Jadi Wantri masih bingung dengan perasaan Wantri saat ini. Tidak tahu apa penyebabnya. Oke, kalau begitu coba sekarang Wantri menceritakan kepada Ibu apa yang sekarang Wantri rasakan saat ini. Saya merasa kalau tidak percaya diri pada lomba di provinsi nanti, Bu. Jadi Wantri sekarang merasa tidak percaya diri. Iya, karena lomba di tingkat provinsi. Mengapa? Apa yang membuat Wantri itu tidak merasa percaya diri? Ya, Bu, akhir-akhir ini saya kurang fokus berlatih dan merasa tidak percaya diri. Saya merasa takut karena nanti saya harus tampil pertama pada saat lomba. Nomor undi 1 itu yang membuat saya nervous, Bu. Oh, begitu ya. Jadi, Wantri itu merasa nervous karena mendapat nomor undi 1 besok tatkala mau lomba baca puisi di tingkat provinsi. Begitu ya, Wantri ya? Iya, Bu. Karena itu kamu merasa tidak percaya diri. Nah, kalau seperti itu, jadi menurut kamu itu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar saya dapat percaya diri dan tampil dengan baik, Bu.
Oh, begitu. Jadi kamu yang mendapatkan solusi ya supaya kamu bisa lebih percaya diri. Baiklah kalau begitu Wantri, apa yang menjadi hambatanmu sebenarnya karena kamu merasa nervous seperti itu? Saya menjadi tidak fokus latihan dan takut kalau nanti saya tampilnya itu jelek, Bu. Begitu ya. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas kamu yang utama? Oh, maksudnya di sini adalah prioritas kamu dalam fokus latihan atau kamu takut nanti nilainya jelek? Mana yang lebih prioritas bagi kamu? Saya mungkin harus fokus latihan dengan baik supaya bisa tampil maksimal. Bagus itu Wantri. Nah, berarti memilih fokus latihan yang baik ya supaya nanti tampilannya bisa maksimal. Kalau begitu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Saya akan berlatih lebih giat lagi dan ya karena waktu tinggal 1 minggu, saya akan berlatih setelah jam pelajaran. Sehingga saya mempunyai waktu yang lebih untuk berlatih. Selain itu mungkin setelah jam pelajaran dan melaksanakan sholat, pikiran saya jadi lebih fresh lagi, Bu. Iya. Jadi nanti Wantri akan berlatih lebih giat lagi karena waktunya tinggal 1 minggu. Kemudian Wantri mau mengambil jam tambahan untuk berlatih ya setelah pelajaran ya. Iya. Di sini berarti setelah sholat zuhur mungkin. Iya Bu, itu lebih fresh pikirannya Bu. Oh, biar lebih refresh pikirannya. Oke. Nah berarti di sini Wantri apa siap untuk berlatih sampai sore begitu? Siap Bu, sangat bisa. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Oke, berarti Wantri sudah siap ya. Nah, kalau Wantri sudah siap berarti sampai sore. Di sini nih berarti Wantri sudah mau berusaha dengan maksimal. Nah, kira-kira nih kalau Wantri sudah berusaha maksimal, ada gambaran nggak buat Wantri? Seandainya Wantri tadi sudah melaksanakannya, ada gambarannya ke depan kira-kira bagaimana gitu? Ya Bu, saya kalau mulai latihan di luar jam pelajaran mulai besok ya sepertinya akan lebih paham lagi dan akan lebih siap lagi karena nanti akan sudah fresh Bu, jadi tidak berpikiran untuk jam pelajarannya. Iya, bagus sekali ya. Ternyata usaha kamu itu luar biasa. Iya, Wantri, itu bagus sekali ya nak ya. Kamu tuh mau berlatih, menambah waktu untuk berlatih, untuk meningkatkan potensi kamu nantinya. Nah selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan ibu? Langkah selanjutnya apa yang akan Wantri lakukan? Coba. Saya akan mulai latihan di luar jam pelajaran mulai besok Bu. Dan saya akan memberitahu ibu untuk menyiapkan bekal makan siang juga Bu. Sehingga saya tidak perlu pulang dulu supaya nanti waktunya tidak sia-sia. Saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh dan tidak merasa takut supaya saya dapat tampil semaksimal mungkin. Iya, bagus sekali. Nah, menurut Wantri, siapa saja sih yang bisa terlibat tatkala Wantri menghadapi latihan-latihan tersebut? Kira-kira siapa saja? Saya butuh bantuannya Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk melatih saya nanti Bu. Kemudian juga nanti saya juga akan bicara dengan orang tua juga karena itu kan nanti orang tua ibu saya terutama kan akan terlibat untuk ngirim saya makanan ya Bu untuk makan siang, bekal makan siang begitu Bu. Ya, begitu ya. Berarti Wantri
memang membutuhkan ada guru yang membina Wantri lebih lanjut, kemudian dukungan juga dari orang tua. Nanti setelah ini berarti orang tua jadi tahu, nanti bisa membantu Wantri mungkin karena latihannya sampai sore ya. Jadi orang tua bisa membantu mengirimkan bekal makanan buat Wantri. Begitu Wantri. Iya Bu. Gitu. Bagus sekali Bu Wantri. Memang ya, memang harus seperti itu. Jadi kita itu harus usaha sebisa mungkin dan untuk tanggung jawab apa yang sudah kita hadapi sekarang. Apalagi tanggung jawabnya Wantri adalah mengikuti lomba baca puisi tingkat provinsi. Ini tidak tidak semua teman Wantri itu bisa memperoleh kesempatan seperti Wantri ini. Nah, situasi yang Wantri hadapi memang cukup sulit menurut Bu Ari di sini karena mendapat nomor undi pertama. Tapi Bu Ari yakin tadi Wantri sudah berusaha mencoba menghadapi solusinya dengan cara berlatih dengan baik dan kemudian nanti Wantri nantinya bisa mengelola emosi dengan baik sehingga nanti sudah tidak ada rasa grogi, tidak ada rasa kurang percaya diri. Nah, di sini pastinya nanti setelah berlatih dengan giat, Wantri pasti akan timbul rasa percaya diri yang tinggi dan nantinya bisa mengikuti lomba baca puisi dengan baik. Begitu Wantri ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Jadi semoga saja nanti sudah bisa berjalan lancar. Dan nantinya pastinya nanti kamu bisa mendapatkan prestasi yang cukup baik. Gitu, ya, semoga saja Bu, amin. Ya, kemudian Wantri ada mungkin yang ingin disampaikan lagi kepada Bu Ari? Sepertinya sudah cukup Bu, saya sudah agak tenang, sudah agak plong dengan kondisi saya yang sekarang, jadi nanti saya sudah lebih semangat lagi Bu untuk belajar lagi. Oke Wantri, tetap semangat untuk berlatih supaya kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan dan tetaplah menjadi anak yang berprestasi. Bu Ari doakan semoga nanti kamu di saat lomba bisa mendapatkan juara yang pertama. Amin. Semangat, walaupun nomor satu kita yakin sendiri supaya juga mendapat juara satu. Ya, terima kasih banyak Bu. Iya, gimana perasaannya setelah kita percakapan ini Mbak Wantri? Ya, alhamdulillah ini sudah lebih plong Bu Ari. Oh iya, baguslah Nak. Jika Wantri sudah merasa plong, sudah tidak beban. Iya. Saya sudah lebih semangat lagi Bu, nanti insya Allah saya bismillah Bu akan lebih percaya diri lagi untuk menghadapi lomba. Bagus sekali ya. Kalau begitu Wantri sudah cukup untuk diskusi kita di hari ini atau mungkin ada tambah lagi, mungkin Wantri masih punya beban atau apa? Sudah cukup Bu, terima kasih iya, Bu. Sudah cukup, baik. Oke, silahkan Wantri sekarang bisa pulang dengan tenang. Dan jangan lupa tetap gembira, tetap semangat berlatih. Begitu Wantri. Terima kasih Bu. Saya pulang dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Ya Bu. Ya. Baik Bapak Ibu hebat, itu tadi adalah kasus yang pertama yaitu mengenai di sini kasus mengenai seorang anak yang merasa kurang percaya diri karena mendapatkan nomor undi pertama di dalam dia mau melaksanakan lomba baca puisinya. Dan tentunya ternyata asik juga ya Bu Wantri ya. Ternyata permasalahan dari anak itu ternyata bisa diungkapkan. Iya, tanpa harus kita memberikan solusi, ternyata secara termotivasi anak tersebut bisa mendapatkan solusinya secara sendiri ya. Bagaimana Bu Wantri? Kita mau ke kasus yang kedua atau kita mau refleksi dulu atau mungkin kita ke kasus kedua terlebih dahulu ya? Ya, baik Bu. Kita lanjutkan saja di kasus yang kedua ya Bu ya.
Berarti nanti Bu Ari sebagai coachnya dan ya saya menjadi coach. Begitu Bu Ari? Ya, boleh. Siap? Iya. Ini nanti berarti kasusnya adalah seorang murid saya ya seorang muridnya Bu Ari nanti yang ada masalah tidak mau mengerjakan tugasnya. Ya. Oh begitu ya Bu ya. Baik. Kita mulai saja. Monggo untuk Bu Ari baik. Assalamualaikum Bu Wantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah sehat Bu Wantri. Bu Wantri bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Maaf ini sebelumnya Bu Wantri kalau tadi saya WA sama Bu Wantri untuk meminta waktu sebentar. Jadi kira-kira Bu Wantri saat ini tidak sibuk? Ya, tidak apa-apa Bu Ari. Alhamdulillah ini sudah santai kok. Ya, sepertinya kok ada hal yang penting sekali yang ingin dibicarakan ini Bu Ari. Iya, benar sekali Bu Wantri. Di sini saya ada sesuatu hal yang ingin saya coba keluarkan unek-unek saya sama Bu Wantri. Tapi sebelumnya di sini saya lihat memang sudah sepi ya Bu Wantri ya. Kita mungkin bisa berbicara enak. Saya kalau bersama teman yang lain kurang merasa percaya diri. Jadi sekali lagi Bu Wantri, waktunya tidak terganggu dengan kehadiran saya di sini Bu Wantri. Oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silahkan Bu Ari mau tentang apa ini. Ya. Gini Bu Wantri, saya mau cerita nih. Akhir-akhir ini anak didik saya yang bernama Ica, akhir-akhir ini saya lihat dia itu terlihat kurang fokus dalam belajarnya. Dia itu sering tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan tidak selalu dikerjakan. Dan setiap kali saya tanya, pasti dianya menjawabnya dengan jawaban yang tentunya membuat saya terkadang juga kurang paham. Jadi semua tugas atau saya terlalu banyak memberikan tugas atau memang ini dari sisi anaknya. Jadi sini saya masih bingung Bu Wantri. Oh begitu ya Bu. Jadi Bu Ari itu punya masalah dengan muridnya. Ada yang tidak mau mengerjakan tugas di dalam pembelajarannya Bu Ari. Iya Bu. Betul. Jadi untuk pembicaraan kita hari ini apa yang Bu Ari harapkan, tujuannya untuk apa ini Bu Ari? Saya pengennya punya solusi dari permasalahan ini. Jadi ada solusi buat saya, apa yang akan saya lakukan terhadap Ica itu nanti Bu Wantri. Iya. Bu Ari berarti kepengen nanti Ica itu bisa mengerjakan tugasnya Bu Ari, begitu ya Bu ya? Nah, memangnya kalau kondisi yang saat ini Ica itu seperti apa Bu Ari? Iya, jadi sudah beberapa hari ini Ica itu tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Baik itu tugas yang saya berikan di kelas dan juga tugas yang saya berikan di rumah sebagai pekerjaan rumah. Jadi di sini Ica itu sama sekali tidak mengerjakan satupun tugas-tugas tersebut Bu Wantri. Kondisinya seperti itu ya Bu Ari ya? Iya, kira-kira kenapa itu kok? Menurut Bu Ari itu kenapa Ica bisa seperti itu, tidak pernah mau melaksanakan tugas-tugasnya itu Bu Ari? Kalau saya amati sih ya Bu Wantri ya, Ica ini malas ya. Malas Bu, dan dia itu tidak ada semangatnya untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Nah selain itu juga mungkin terlalu banyak tugas yang saya berikan mungkin ya Bu ya. Begitu ya Bu, jadi dia itu malas, kemudian mungkin juga karena malas cara mengerjakan tugas, jadinya tugas yang diberikan Bu Ari juga jadi semakin banyak begitu ya Bu Ari ya? Iya, betul sekali Bu Wantri. Kalau begitu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi masalahnya Ica ini?
Kalau begitu ya Bu ya, langkah yang pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan pendekatan mungkin ya dengan Ica. Saya akan mencoba melakukan pendekatan secara individual, dan di sini nanti mungkin selain saya melakukan pendekatan itu, tentunya saya akan melakukan pendekatan itu dengan cara segitiga restitusi mungkin Bu. Ya, bagus sekali itu Bu. Berarti menggunakan pendekatan secara individual melalui teknik segitiga restitusi ya Bu ya. Iya betul. Nah, dalam pelaksanaan rencana Bu Ari nantinya ini, kira-kira Bu Ari butuh dukungan dari siapa ini Bu Ari? Tentunya saya yang pertama pasti butuh dukungan dari kepala sekolah. Di sini saya akan mencoba yang pertama untuk melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian dukungan yang berikutnya adalah dengan orang tua Ica Bu. Jadi saya akan mencoba mungkin memanggil orang tua Ica atau justru saya yang mendatanginya begitu. Iya, jadi dukungan dari kepala sekolah dan juga dukungan dari orang tuanya Ica juga ya Bu. Iya, gambarannya Bu Ari nanti untuk dukungan kepala sekolah akan seperti apa Bu Ari? Apakah nanti mendukung atau bagaimana gambarannya Bu Ari seperti apa? Gambarannya nanti mungkin setelah saya koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya mencoba mengutarakan apa yang menjadi unek-unek saya, pastinya kepala sekolah mendukung Bu. Ya. Berarti sudah pasti ya di gambarannya Bu Ari itu nanti kepala sekolah mendukung. Kemudian kalau kaitannya dengan orang tua muridnya Ica ini nanti kira-kira Bu Ari akan mendapatkan kesulitan apa untuk mengkoordinasikan ini dengan orang tuanya? Ya mungkin langkah awal saya mencoba untuk mengkonfirmasi, mungkin saya akan lebih dahulu membuat jadwal pertemuan, atau mungkin saya bisa mengunjungi secara langsung di rumah. Nanti yang lebih efektif mungkin untuk pertama saya akan mencoba untuk membuat jadwal pertemuan, apakah orang tuanya Ica mau untuk datang ke sekolah, dan kemudian kita membicarakan masalah Ica yang saat ini untuk belajarnya itu kurang tidak mau mengerjakan itu ya Bu ya. Semangat belajarnya sangat menurun. Nah, namun jika nanti kalau seandainya orang tua tidak berkenan untuk hadir, pasti saya yang akan mengunjungi orang tua untuk mengetahui sebenarnya Ica kalau di rumah itu bagaimana, begitu Bu Antri. Iya, bagus sekali ini Bu Ari, rencananya sangat luar biasa ya untuk mengatasi masalah Ica ini ya. Sangat bagus Bu Ari, menurut saya itu ya sangat setuju dengan nanti tindakannya Bu Ari ini untuk mengatasi Ica yang tidak mau mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, kira-kira nanti Bu Ari pelaksanaannya akan dilaksanakan kapan ini Bu Ari untuk? Karena ini ya sebentar lagi kan sudah mau ada ujian ya Bu ya. Jadi mungkin lebih baiknya karena Ica sudah kelas 6, mungkin lebih cepat juga lebih baik. Nanti setelah saya berkoordinasi sama Bu Wantri, besok pagi di saat jam istirahat mungkin saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk mengkoordinasikan apa yang akan saya lakukan ini Bu Wantri. Wah, luar biasa sekali Bu Ari, rencananya bagus sekali. Mudah-mudahan nanti ya apa yang Bu Ari rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Silahkan berkoordinasi dengan kepala sekolah sehingga nanti rencana yang Bu Ari buat ini bisa lebih maksimal lagi dan hasil yang diharapkan juga bisa tercapai oleh Bu Ari. Iya. Ya. Mungkin seperti itu Bu Ari, apa masih ada yang perlu dibicarakan kembali? Mungkin setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah, saya pastinya baru melaksanakan kegiatan restitusi itu bersama Ica Bu. Jadi saya tahu sebab permasalahan apa yang dialami Ica, kenapa ia
bisa malas belajar atau bahkan justru tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Jadi saya akan tahu sebenarnya permasalahan Ica yang sebenarnya itu apa gitu Bu Wantri. Oh iya Bu, bagus sekali, berarti sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian Bu Ari sudah komunikasikannya dengan orang tua, ya, mengatur jadwalnya. Kemudian Bu Ari juga sudah mengatur jadwalnya untuk nanti melakukan segitiga restitusi dengan Ica ya Bu Ari ya. Iya betul sekali. Ya. Berarti rencananya sudah matang sekali ini ya Bu Ari ya, luar biasa, bagus sekali ini Bu Ari. Ya, ya. Mungkin seperti itu Bu Ari. Bagaimana? Sudah lebih perasaannya setelah menyampaikan ini? Alhamdulillah Bu Wantri, dengan adanya saya ngobrol sama Bu Wantri ini, saya bisa mendapatkan solusi yang nantinya akan saya terapkan kepada anak didik saya itu Ica. Semoga nantinya saya bisa mendapatkan solusi kenapa Ica itu bisa malas belajar, sehingga dia bisa menjadi anak yang tentunya bertanggung jawab sebagai seorang pelajar dan mau belajar, mau melaksanakan tugas. Dan saya hanya berharap semoga dia itu nanti nilainya juga bisa bagus-bagus begitu Bu Wantri. Alhamdulillah, ada rasa lega ini Bu Wantri. Alhamdulillah selalu begitu ya, luar biasa Bu Ari, semangat, tetap semangat untuk melaksanakan pembelajarannya kepada semua siswa-siswanya nanti. Semoga yang jadi permasalahannya Bu Ari ini nanti tentang Ica yang sudah dari beberapa hari kemarin tidak mau melaksanakan tugas, nantinya bisa sudah mau lagi, semangat lagi untuk melaksanakan tugasnya. Mungkin begitu Bu Ari? Cukup? Iya, terima kasih Bu Wantri atas waktunya. Maaf sudah mengganggu. Oh, tidak apa-apa Bu. Waktunya buat saya.